Ya, apa makiyah? Sebetulnya definisi yang lebih tepat itu tidak merujuk ke tempat, ya, tetapi kepada Sebelum hijrah. waktu. Nah, betul Ibu Susi. Masya Allah. Betul, nugado tempatnya zona ya. Alhamdulillah. Jadi ayat-ayat makiyah itu ayat-ayat yang diturunkan semasa Nabi berdakwah di kota Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Kalau sudah hijrah ke Madinah, maka baru disebut ayat-ayat Madaniyah walaupun nanti turunnya di kota Mekah. Iya, ada nanti ayat yang turun di Mekah tapi bukan makiyah. Masuknya Madaniyah. Nanti surat berikutnya idza jaa nasrullahi wal fath. Itu diturunkan di Mekah. Tapi dikategorikannya bukan makiyah tapi Madaniyah. Ya, di surat berikutnya kan An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath itu diturunkan di Mekah. Tapi kategorinya Madaniyah. Karena diturunkan setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Jadi posisinya Rasulullah dan para sahabat sudah ada di Madinah. Nah, Rasulullah SAW ketika di tahun ke-10 Hijriah itu melakukan haji wada. Kalau haji di mana? Di Makkah. Nah, ketika Rasulullah SAW hajian ke kota Makkah, turunlah idza jaa nasrullahi wal fath saat Rasulullah di kota Makkah sedang hajian. Turunnya berarti di mana? Di Makkah, tapi karena telah hijrah Rasulullah ke Madinah dikategorikan sebagai Madaniyah. Faham? Jadi Makkiyah Madaniyah itu lebih kepada waktu hijrah. Patokannya adalah ini sesudah hijrah atau sebelum hijrah. Gitu ya. Dua-duanya adalah Makkiyah, berarti diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Disebut dengan Al-Kautsar karena Allah berfirman inna a'tayna al-kautsar. Diambil dari ayat pertama, qul ya ayyuhal kafirun, kata-kata al-kafirun diambil menjadi nama surat. Ya, karena begitulah penamaan surat dalam Quran, kadang diambil dari ayat yang ada di situ, kalimat yang ada dalam surat tersebut, atau diambil dari isi. Kenapa disebut Al-Kautsar? Karena inna a'tayna Al-Kautsar. Kenapa disebut Al-Kafirun? Qul ya ayyuhal kafirun. Kenapa disebut An-Nasr? Idza jaa An-Nasr ada. Kenapa disebut dengan Al-Ikhlas? Nggak ada kan kata-kata ikhlas. Kenapa disebut Al-Ikhlas? Karena isinya ya mengajarkan kepada kita tentang ikhlas. Ikhlas itu artinya dari kata khulus. Khulus itu artinya murni. Jadi surat Al-Ikhlas itu mengajarkan tentang pemurnian akidah kita. Membersihkan, murni kan gitu. Kalau kita menyuling sesuatu kan dimurnikan tuh disingkirkan berbagai kotoran ya kan. Nah, sehingga dari proses pemurnian itu akan keluar aslinya, murni. Ya, kenapa? Yang tidak perlu kotoran-kotoran segala macam kan tersingkirkan. Kayak kita mendulang emas dalam bahasa Arab itu dari kata khulus sama dengan ikhlas. Jadi mendulang emas itu kan awal dari berton-ton material kan, emas, pasir segala macam. Kan dihilangkan batunya, dihilangkan pasirnya itu sampai kemudian jadi sekilo emas misalnya gitu. Dari bertonton, nah proses menyingkirkan berbagai kotoran-kotoran bebatuan sampai keluarlah emas itu disebut dengan khulus, ikhlas. Jadi surat Al-Ikhlas itu mengajarkan kepada kita bagaimana kita memurnikan keyakinan kita kepada Allah, keimanan kita. Menghilangkan berbagai hal negatif, prasangka-prasangka buruk kepada Allah. Itu Al-Ikhlasnya gitu. Ya, jadi Allah menurunkan Al-Ikhlas untuk memurnikan keyakinan kita, menghilangkan prasangka-prasangka buruk kepada Allah. Allah teh punya anak, Allah teh pelit, Allah kan banyak prasangka-prasangka. Nah, Al-Ikhlas itu memurnikan, maka disebut dengan Al-Ikhlas. Al-Fatihah, kenapa disebut Al-Fatihah? Nggak ada tuh kata-kata Al-Fatihah. Disebut Al-Fatihah karena surat itu posisinya sebagai pembukaan berapa? Oh, bukan surat. Beda ya temannya. Beda. Ya, muqaddimah kan, pembukaan itu muqaddimah. Jadi disebut Al-Fatihah kenapa? Kan dia memuqaddimahi surat-surat yang lain. Dan lazimnya sebuah muqaddimah apa isinya? Muqaddimah itu kan prolog menceritakan isi kan. Nah, Al-Fatihah itu menceritakan isi, Bu.
inti Al-Quran itu Allah ceritakan dalam Al-Fatihah. Isi tema-tema utama itu Allah ceritakan dalam Al-Fatihah. Karena muqaddimah itu merangkum tema-tema besar yang ada dalam Al-Quran. Nah, isi Al-Fatihah itu begitu, ya. Nah, jadi kembali surat ini Al-Kautsar diambil dari ayat pertama. Udah selesai 10.30 tadi 5 menitnya. Belum, baru muqaddimah. Dikit aja. Jadi Al-Kautsar ini diturunkan oleh Allah, ada asbabun nuzul. Al-Kafirun, Al-Kautsar itu ada asbab nuzul. Sebab turun. Ada latar belakang yang menyebabkan turun 2 surat ini. Kalau Al-Kautsar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan hinaan, cacian, ejekan orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah ketika Nabi ditinggalkan oleh anak laki-lakinya, wafat. Anak laki-laki Nabi ada berapa? Atau pertanyaan, ari anak Nabi aya sabaraha? Yakin 6. Ada berapa? 7, ya. 6-nya dari Khadijah. 1 dari ya. Iya, siapa? Namanya siapa? Nama toslah sebentar lamiting. Nah, namanya istri Nabi adalah Maria Al-Qibtiyah. Ya, Maria Al-Qibtiyah. 6 dari Khadijah binti Khuwailid, 1 lagi dari Maria Al-Qibtiyah. Kenapa disebut Al-Qibtiyah? Karena berasal dari Qibti. Qibti itu suku di Mesir. Hadiah dari raja Mesir saat Rasulullah SAW mengajak masuk Islam. Si raja ini menolak, tapi sebagai bentuk hubungan baik, maka kemudian si raja ini menghadiahi Nabi dengan berbagai hadiah. Di antaranya dua orang budak terbaik, adik kakak, 2 orang. 1 Maria, 1 lagi adalah apa sih namanya? Istri Bisnis itu siapa namanya? Sirin. Ya. Siren, ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW menerima hadiah itu dan ketika masuk Islam maka Rasulullah menikahi Maria Al-Qibtiyah dan menikahkan Sirin dengan Tengku Wisnu. Gitu ya. Nah, jadi putra-putri Nabi itu 6 dari Khadijah. Dari 6 putra dari Khadijah itu 4 perempuan, 2 laki-laki. Anak pertamanya namanya Qasim. Makanya Rasulullah dipanggil Abul Qasim. Ini panggilan Nabi itu Abul Qasim, bapaknya Qasim. Abu Robani, bapaknya Robani. Itu Abur gitu. Jadi Abu Robani itu bapaknya Robani. Gitu ya. Ya. Nah, 1 lagi siapa? Abdullah. Ya, Abdullah. Nah, dari Maria Qibtiyah lahir laki-laki juga namanya Ibrahim. Dan semua anak Rasulullah SAW yang laki-laki itu wafat sejak kecil. Ya, hikmah kenabiannya nanti jangankan nanti anak Nabi, gitu kan ya, keponakannya aja Ali bin Abi Thalib kan begitu diagung-agungkan sehingga melahirkan satu sekte yang namanya Syiah, kan mengagungkan Ali bin Abi Thalib. Sampai kemudian bahkan menghina, mengkafirkan, memunafikan sahabat yang lain. Ini Syiah gitu. Ini baru keponakan, apalagi kalau anak gitu. Ini salah satu bagian dari hikmah ya. Nah, kembali ketika Ibrahim wafat, maka kemudian orang-orang itu mengejek Nabi. Ada yang mengatakan itu ketika wafatnya Abdullah. Pokoknya salah satu di antara anak laki-laki Rasulullah. Orang-orang ngejek gitu kan, dengan satu ejekan yang menyakitkan. Apa ejekan mereka? Muhammad Abtar. Abtar itu terputus keturunannya. Nasabnya terputus. Tidak ada penerusnya. Terputus, Abtar itu terputus. Ya. Biarkan saja Muhammad seperti itu. Muhammad Abtar.
Dia tidak punya anak laki-laki yang bisa meneruskan nasabnya. Terputus kan dari Muhammad Abdullah. Kalau anak-anak perempuannya kan bukan misalkan Hasan Husain bukan Hasan bin Fatimah bin Muhammad, bukan. Tapi Hasan Husain bin Ali, ya, bin Abu Thalib. Jadi terputus nasabnya pada Rasulullah. Maka kemudian orang mengejek Nabi. Sudah sedih ditinggalkan wafat anak, gitu kan. Kemudian orang-orang mengejek yang Muhammad Abtar, biarkan saja dia berlaku seperti itu. Ya, pada akhirnya dia akan dilupakan. Pada akhirnya dia akan dilupakan. Kenapa? Karena sudah tidak ada nasabnya, keturunannya lagi. Nah, atas ejekan itulah, gitu kan ya, atas kesedihan yang luar biasa menghampiri Rasulullah, maka Allah menurunkan ayat ini sebagai penghibur. Bagaimana cara Allah menghibur Rasulullah? Nanti banyak ayat-ayat penghibur Nabi. Bentuk hiburan itu seringkali Allah mengawali dengan mengingat-ingat nikmat. Dan sedih mah kadang-kadang kita suka lupa dengan nikmat. Benar nggak? Kita sedih sesuatu, sedih apapun, sempit dada kita. Sempit itu karena kita fokus dengan sakitannya, dengan kesempitannya. Lupa dengan lapang yang luas. Kan gitu, nikmat yang begitu banyak. Betul nggak? Kan gitu ya. Sering lupa manusia, Pak. Makanya tidak di ayat yang lain manusia itu disebut dengan lakanud. Innal insana li rabbih lakanud. Lakanud itu banyak nikmat yang telah diberikan tapi kemudian lupa disebabkan karena ujian yang sesaat. Kesempitan yang sesaat, lupa dengan yang kenikmatan yang banyak. Nah, Allah begitu menghibur Rasulullah. Termasuk di sini kan inna a'tainaka al-kautsar. Dihibur. Ya, inna sesungguhnya kami ya Muhammad a'tainaka telah memberimu al-kautsar, nikmat yang banyak. Banyak sekali nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada Nabi. Disebut-sebut nikmat. Ketika sedih diingatkan nikmat. Ya Muhammad, bukankah kami telah memberimu nikmat yang begitu banyak? Ada juga yang mengatakan al-kautsar ini sebuah telaga kelak di mahsyar. Telaga al-kautsar namanya. Di mana orang-orang beriman, kita semua, amin, ya, akan meminum dari telaga Al-Kautsar. Salah satu keutamaannya, kalau orang meminum dari telaga Al-Kautsar, maka dia tidak akan pernah lagi haus selama-lamanya. Kan kehausan, Bu. Saat dibangkitkan kan si matahari itu dekat. Tidak ada pepohonan, bumi kita ini akan datar gitu. Tidak ada lembah, tidak ada lagi bukit, datar. Matahari didekatkan. Makanya orang kemudian berbondong-bondong digiring oleh para malaikat untuk menuju mahsyar, untuk dihisab di mahsyar. Nggak ada air, nggak ada apa, nggak ada naungan. Makanya ada orang yang bahkan tenggelam dengan keringatnya sendiri. Kehausan. Ya, di mahsyar juga ternyata kita nggak sesaat, nggak sebentar, 5.000 tahun kita di mahsyar. Menunggu diadili oleh Allah. Belum diadili aja udah sengsara, diantepin. Mana diantepin teh? Dibiarkan berdiri 5.000 tahun. Ya, dalam keadaan yang ya, makanya nanti digambarkan orang-orang datang kepada Adam alaihissalam, ya Adam anta abul bashar, ya Adam bukankah engkau anak bapaknya para manusia, ala tashfa'lana, ya Adam tidakkah kau ingin memberikan syafaat kepada kami, berdoalah kau kepada Allah agar menyegerakan penghisabannya. Kata Adam, aku juga sedang stres, bahasa kita gitu kan, memikirkan perbuatan yang telah aku lakukan dulu, melanggar perintah Allah. Baru satu, Pak, melanggar supaya tidak makan buah khuldi kan gitu. Itu membuat Adam alaihissalam begitu resah dengan apa yang telah lakukannya. Yang lain saja. Dan hari kita bukan satu per jam pelanggarannya gitu kan. Ya. Datang kepada Ibrahim alaihissalam, ya Ibrahim, anta khalilullah, kau adalah kekasih Allah, Allah tashfa'lana, ya Ibrahim, tidakkah kau mau memberikan syafaat buat kami? Berdoalah kau kepada Allah agar Allah menyegerakan pengadilannya. Jangan diantepin begini gitu kan. Lama 5.000 tahun kita menjejentul gitu. Menjejentul gitu. Ya. Kata Ibrahim, aku juga sama. Karena aku di dunia dulu pernah mengatakan 3 perkataan dusta. Ya. Urang mah 3 kali teh sapoe. Di mana OTW? Padahal di dapur kan. OTW tenan ojo takone mah. Ojo tak. Ibrahim selama hidupnya itu pernah melakukan 3 kali perkataan dusta.
Dan itu bukan dusta anu cercela. Ya, dusta, masih ingat gak bagaimana Ibrahim alaihissalam menghancurkan patung-patung dan menyisakan patung yang besar? Ketika ditanya siapa yang menghancurkan patung-patung ini, nah, yang melakukannya ini katanya gitu kan. Gitu. Ini dianggap oleh Ibrahim ini perkataan dusta. Satu. Yang keduanya ketika Ibrahim alaihissalam ke Mesir dengan Sarah istrinya. Di Mesir itu ada raja yang doyan awewe. Ya, dan si raja ini memerintahkan pasukannya untuk mencari wanita-wanita yang terbaik. Kalau ada wanita cantik, ambil. Kalau dia bersuami, bunuh suaminya. Gitu. Ya. Nah, ketika Ibrahim alaihissalam sama Sarah ini kemana? Ke Mesir, tahu di situ ada raja yang culametan. Ya. Akhirnya kemudian Ibrahim mengatakan kepada Sarah, wahai Sarah, kalau kau nanti ditanya diinterogasi tentang aku, sebutkan aku adalah saudaramu. Maksud Ibrahim adalah saudara seiman, karena nggak ada yang beriman di situ kecuali dia berdua. Nah, ini perkataan dusta ya. Yang ketiga, buat penasaran nanti saja lagi ya. Nah, intinya 3 perkataan dusta. Ya, ada 3 kali perkataan dusta yang membuat Ibrahim alis kayak pohon deui abdi keur mikir naon jadi. Setelah itu jadi tanamannya hilang. Pokoknya mah 3 gitu kan. Ya, pokoknya 3 gitu. Ya, searching lah. Sampai kemudian yang lain saja. Sampai kata Nabi, analah, aku yang akan melakukannya. Rasulullah bersujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, berdoa, dan Allah mengatakan, ya Muhammad irfa ra'suk, angkat kepalamu dan pohonlah kepadaku. Akhirnya kemudian Rasulullah memohon kepada Allah agar segera menyidang manusia. Maka turunlah Allah di apa? Aku Oh, satu lagi ya. Nya eta. Oh iya. Searching di lah. Ya. Ya, akhirnya kemudian baru disidang manusia di situ. Ya, disidang dalam keadaan kehausan gitu kan. Nah, kecuali dari kembali al-kausar itu orang-orang yang meminum air dari telaga al-kausar. Makanya digambarkan ketika orang masuk neraka, ya. Kenapa saya berpikir kenapa mereka bisa digambarkan kan meminum air yang mendidih itu seperti memang kehausan, gluk. Karena mereka memang sudah sangat kehausan. Di mahsyar mereka menunggu dalam keadaan kehausan. Ya, di neraka dengan kondisi awan yang panas, angin yang panas, di bawah panas, segalanya panas. Sehingga ketika disediakan air, mereka tidak berpikir panjang lagi diminum. Tapi kemudian ketika air itu masuk ke tenggorokannya, fakot ta'ahum memutus si ususnya gitu. Ya, jadi mereka meminumnya seperti unta yang kehausan, gluk gitu. Kenapa? Oh, pantas ya. Karena mereka sudah dilanda kehausan yang dahsyat. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada Nabi berupa telaga Al-Kautsar tadi. Ya, dan bejadanya sebanyak bintang di langit gitu. Jadi setiap orang tuh punya bejana sendiri dan tidak, kalau sudah dipakai tidak dipakai yang lain. Keutamaannya tadi, ya, siapapun yang meminumnya maka dia akan terbebas dari kehausan selama-lamanya. Tidak akan pernah lagi rasa haus selama-lamanya. Nah, inna a'tainaka al-kautsar. Ya, itu cara Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi, mengingatkan nikmat. Oleh karena itulah fasholli li rabbika wanhar. Ya Muhammad, karena aku telah memberikan kau nikmat yang begitu banyak, maka sudah seharusnya kemudian kau bersyukur. Bagaimana cara menunjukkan syukurnya? Fasholli li rabbika, maka salatlah engkau li rabbika untuk Tuhanmu, wanhar dan berkurbanlah. Ya, jadi salat dan berkurban itu adalah wujud syukur dalam surat Al-Kautsar. Jadi orang yang nggak mau salatnya tandanya tidak bersyukur. Semakin baik salatnya, semakin baik berarti syukurnya. Kurang lebih gitulah ya. Kalau dibalikan, oh berarti kalau fasholli rabbika wanhar itu bagian dari wujud rasa syukur atas nikmat, berarti semakin baik salatnya, semakin baik dia berkurbannya, maka menunjukkan dia semakin baik rasa syukurnya kepada Allah. Semakin pelit si kurbannya, semakin malas-malasan, berarti kurang dia bersyukurnya kepada Allah. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu ya Muhammad, ya huwal abtar, dialah yang akan
terputus. Tadi kan saya abtar sudah ya. Dialah yang akan terputus. Ya. Begitu saya kira cekaf al-kafirunnya nantilah ya di kesempatan yang berikutnya. Karena cukup panjang juga. Ada sebab juga yang menyebabkan turunnya al-kafirun. Datang nanti beberapa pembesar Quraisy kepada Rasulullah SAW mengajak Nabi bernegosiasi. Ya, sampai kemudian negosiasi itu langsung dijawab oleh Allah, dan di sini konsep toleransi yang luar biasa dalam Islam. Konsep toleransi ini ada dalam surat Al-Kafir. Seperti apa konsepnya? Nantikan setelah jeda pariwara berikut ini. Demikian